kehadiran Bapak Ibu guru, tenaga teknik, dan terima kasih yang paling utama adalah Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan pendampingan individu kedua ini atas nama CGP Ibu Vera. Dan untuk pendampingan kedua ini ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini dengan tema yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menyampaikan apa-apa tentang murid-murid di masa yang akan datang. Nah, di diskusi ini nanti kita ada sesi pengantar tujuan diskusi nanti akan disampaikan oleh Bu Vera. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan bentuk. Nah, semua acara itu nanti akan dipandu oleh CGP yaitu Ibu Vera. Saya di sini sebagai moderator saja untuk membuka jalannya diskusi ini. Kemudian di diskusi ini nanti apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, Bapak Ibu dalam diskusi ini itu membuat visi dirinya sebagai Bu Vera sudah membuat visi dirinya sebagai pengajar. Kemudian sebagai pendidik maksud saya di sini. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Dan visi tersebut berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP yaitu Bu Vera untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini. Juga untuk murid bersama rekan sejawat serta kepala sekolah nanti akan sama-sama untuk merumuskan bagaimana sih visi ini ke depannya. Dan meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya Bu Vera, diskusi ini, namun proses ini diharapkan merupakan refleksi bersama terhadap visi sekolah. Selama ini kan Bapak Ibu melihat visi sekolah kan sekedar apa sih visi sekolahnya kan begitu. Tetapi mungkin kurang mengkaji secara mendalam apa sih maksud dari visi itu. Nah, Bu Vera ini proses mengkaji masalah visi sekolah. Nah, di sini mari kita berdiskusi sehingga Bapak Ibu nanti akan paham sebenarnya apa sih visi sekolah itu untuk apa dan bagaimana. Siapa saja yang terlibat dalam proses ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan. Monggo saya minta sebelum kita melakukan diskusi minta semacam pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Hendro disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir mengikuti dari beberapa kegiatan yang teman kita laksanakan yaitu program penggerak. Di sini hari ini kita akan berdiskusi. Salam beserta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Putri yang sudah meluangkan waktunya. Putri sebagai pengajar praktek. Jadi yang tahu tentang ini Putri dan Bu Vera. Teman-teman, mari kita sambut bersama yang akan kita lakukan hari ini. Kita jalankan bersama-sama. Pertama-tama akan saya luruskan terkait kegiatan ini. Program guru penggerak ini bukan merupakan tugas pribadi, akan tetapi tugas kita semua sebagai warga sekolah SMK Indonesia. Akan tetapi nama yang tercover di dalam program ini adalah Bu Vera selaku pakar kurikulum di SMK Indonesia. Maka dari itu kita dilibatkan dalam hal ini sekalipun
tidak dalam keseharian. Seperti nantinya semacam pengimbasan seperti itu. Jadi apa yang didapat oleh Bu Vera selaku CGP apa? Calon guru penggerak, calon guru penggerak. Harapan terbesar dari saya, kita terima atau kita respon dengan baik terhadap apa yang akan diberikan oleh Bu Vera selaku CGP, sehingga tujuan pemerintah itu terlaksana dengan baik jikalau kita merespon dengan baik seperti itu. Sekali lagi, ini bukan tugas pribadi, melainkan tugas atau tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah seperti itu. Ini adalah diskusi visi misi sekolah seperti itu, Bu ya. Dengan baik kita lakukan dengan ikhlas agar semua itu hasilnya maksimal. Mungkin hanya itu Ibu Tri dan teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita mulai diskusi ini dan akan dipandu langsung oleh Ibu Vera. Moga Ibu Vera silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Putri selaku pengajar praktik angkatan 7 yang sudah menyempatkan waktu dalam pendampingan individu kedua dalam program pendidikan bergerak. Terima kasih juga atas waktu dan memberi saya Support. mensupport saya, kepala sekolah SMK Nurul Islam dan teman-teman yang sudi meluangkan waktunya demi perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Sekali lagi saya ingin menambahkan dari yang Pak Hendro jelaskan tadi bahwa ini hanya atas nama saya, tapi ini untuk kebaikan SMK Nurul Islam. Karena saya yang mengikuti tesnya. Sampean semua bisa, tapi sudah ditutup barusan di angkatan 9 dan 10. Nanti jika ada pendaftaran lagi, silakan daftar untuk mengikuti program ini. Program ini berjalan 6 bulan. Yang seperti yang saya lakukan, ini baru sekitar 3 bulan ya, baru selesai di modul 1. Nah, besar harapan saya sampai program ini selesai, kita bersama-sama demi kebaikan sekolah. Karena sekali lagi, ini bukan pribadi saya. Saya hanya menambah ilmu dan tentunya sekolah yang harus saya imbaskan. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini, kita diberi waktu untuk mengkaji tentang visi sekolah, apakah sama dengan visi kita masing-masing untuk murid kita di masa depan. Nah, kita akan mulai diskusi itu dimulai dari pengisian kalimat umpan ya, Bu. Iya. Nah, sebelumnya ini ada kalimat umpan ya. Ya, Pak Diki ya kalau kayak gitu. Bahasa Indonesia. Pak Hendro juga tanya. Iya. Silakan. Nanti gini, kita memimpikan murid-murid yang silakan. Iya. Bapak Ibu kepingin murid-murid yang seperti apa? Nah, gini, kita isi cita-cita kita ke murid kita ya. Kita mau murid kita tuh seperti apa, tapi jangan lupa untuk disangkut pautkan sama profil pelajar Pancasila. Karena kita kan sudah di kurikulum Merdeka, Tapi tetap nanti pasti akan iya. nyangkau sendiri, insya Allah. Profil pelajar Pancasila yang seperti kemarin itu ya, yang ada 6. Ini untuk sementara biar aja Bu ya, Bapak Ibu guru kepinginnya muridnya seperti Apa dulu ya, Bu? Ya, seperti apa. Kemudian dan percaya bahwa murid itu seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan apa. Nah, monggo Bapak Ibu silakan diisi seperti yang Bapak Ibu inginkan. Idealnya itu seperti apa? Maunya dan idealnya. Bapak buka ada. Bapak buka. Ada, Bu. Oh, ada. Monggo diisi.
pesantren itu didikan anaknya biasanya lebih terjaga dan lebih dipantau dibanding karena di lingkungan di sekolah juga dipantau, di luar lingkungan sekolah itu pun juga dipantau, biasanya 24 jam. Sekolah kita mengutamakan kepentingan murid karena memang tujuan sekolah adalah menciptakan murid-murid yang berprestasi, terus intinya paling atas yang berakhlak utama tadi. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah untuk tempatnya belajar hanya saja kadang ya, murid-murid itu ada yang memang niatnya dari sekolah cuma belajar, terus katanya tadi ada yang ya cari ibadah yang seperti itu yang biasa, terus terus kadang untuk tempat Tuhan jadi beraneka ragam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Yang pertama ada kita memimpikan murid-murid yang menurut saya ada dua hal. Yang pertama itu beradab, karena adab itu merupakan hal terpenting sebelum kita mempelajari ilmu yang sifatnya sosial karena beradab itu menurut saya ada tiga, ada norma kesopanan, ada norma keramahan dan juga dan yang kedua ada disiplin. Karena saya sebagai tenaga pendidik kan alhamdulillah sampai saat ini masih mengajar di lebih dari satu sekolah dan memang pondok juga, jadi sangat disiplin. Karena yang saya lihat kedisiplinan dari mereka itu menurut saya kurang. Mungkin dari segi telat, mungkin dari jam 7 datangnya setengah 8, mungkin mandi atau apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya murid itu lebih kepada partner atau rekan dalam pertukaran. Karena kalau namanya menurut saya di kelas itu tidak ada kita. Menurut saya itu saya memberi ilmu, mereka pun bakal mengoreksi saya ketika saya salah, dan saya pun seperti itu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, nah kalau sekolah berarti kan tidak hanya murid, tidak hanya guru, tapi semua. Jadi menurut saya itu mengutamakan asas gotong royong. Memprioritaskan belajarnya juga semangat dalam belajar. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang dititipkan oleh Allah dan kewajiban kita untuk membimbingnya di jalan Allah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak terhadap gurunya, belajar dengan giat dan menyenangkan. Masalah hasil itu tidak penting, yang terpenting prosesnya mencari. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ketemu sama orang yang disayang itu penting. Hanya bisa ketemu teman-temannya itu sudah membuat hati senang dan melupakan masalahnya, karena suasana di rumah maupun di sekolah itu beda. Yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang belajar tentang mimpi ya Bu, tentunya banyak sekali mimpi yang menjadi integritas dari masing-masing guru. Hanya saja dari sekian banyak mimpi minimal ada satu. Kalau tinggal satu tidak bisa kan jatuhnya kan banyak gitu. Yang saya tulis di sini berakhlak, bertakwa dan berdikari. Jadi berdikari di sini berpendidikan, disiplin, kreatif, responsif, dan berintegritas tinggi dalam berpendidikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, manusia mulia yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu dan menata karakter menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertama menjunjung tinggi tujuan pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan seperti yang disampaikan oleh beberapa guru bahwa murid itu adalah aset terbesarnya bangsa. Jadi bagaimana nasib bangsa ke depan tergantung bagaimana murid yang kita didik saat ini. Kemudian profesionalitas tentunya harus dimiliki oleh setiap guru. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu
yang barokah tentunya serta mengikuti segala peraturan yang akan ditetapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya kita sebagai warga di sekolah ini yakin bahwa yang pertama mendidik, kemudian menyayangi serta membimbing murid sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di sini adalah disiplin pesantren, yang mana bahwa istilah bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, yang paling banyak terjadi itu kan di pesantren. Dan kita yakin bahwa setiap murid itu harus saling menyayangi satu sama lain. Karena terkadang bully itu terjadi dimulai dari satu siswa yang saling membenci hingga menempel kepada siswa yang lain. Jadi sistem sayang menyayangi oleh yang pernah disebutkan oleh salah satu guru di sini lebih kepada menyayangi sebagai kita sama-sama mencari ilmu dan mencari barokah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Karena akhlak adalah yang utama menurut saya. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang harus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid karena sekarang pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dan budi pekerti itu adalah hal utama dan yang penting. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang unik dan berbeda. Jadi kalau dari kesimpulan teman-teman hampir semua sama ya Bu. Pada intinya sama. Intinya sama bahwa kita memimpikan murid terutama akhlaknya ya. Karena kan akhlak itu yang utama. Jadi hampir semua sama visi SMK Nurul Islam yang dipajang agar nanti kita kalau ditanya pengawas tidak hanya saya atau Pak Hendro yang hafal, kan tinggal baca ya. Kalau zaman dulu kan saya jadi guru itu saya tidak tahu visi misinya sekolah Nuris karena kan tidak dipajang gitu loh. Jadi visi SMK Nuris itu mencetak lulusan yang beriman dan bertakwa. Jadi secara garis besar Bu tadi Ya, teman-teman ada yang berakhlak, ya, beriman, bertakwa sudah gitu. masuk semuanya. Semuanya sama. Terus yang itu sama ya Bu. Terus kompeten, produktif, dan kompetitif. Kenapa? Ini karena SMK itu kan memiliki kejuruan. Ya, sudah. Jadi kita berharap siswa kita tuh kompeten. Seperti tadi ada salah satu yang berkreativitas katanya ya Bu. Ya. Memiliki seperti itu. Jadi kompeten, produktif, dan kompetitif. Karena SMK itu mencetak langsung lulusan yang bisa Yang bekerja. produktif. Makanya berkreativitas tadi mungkin masuk di produktif Iya. dan kompetitif, jadi bisa berdaya saingnya di dunia kerja. Mungkin Mau ditambahan silahkan mungkin Bapak Ibu merasa visinya ini kurang. Ini sudah mencakup seluruh sudah ya. Iya. Dunia akhiratnya sudah nih ya Bu dunia ya. akhirat masuk akhlak ya. beriman dan Bertakwa Beriman luas ya. kompeten juga di bidangnya sesuai sama jurusan yang Ya. Iya. Kalau yang berakhlak gimana Pak Hendro? Apakah mungkin lulusan yang beriman bertakwa mungkin akhlakul karimah itu masuk ke situ? Tadi kan Menurut saya masuk. Masuk. Karena kalau sudah beriman pasti berakhlak. beriman dan bertakwa itu pasti akhlaknya Iya. sudah Sudah bagus ya. bagus. Artinya visi ini bukan ya Bu, tanpa kita setting, ternyata keinginan teman-teman semua itu sudah sesuai visi ya, dan yang dilakukan teman-teman juga sudah sesuai visi. Kalau misalnya mau diganti, tadi semuanya sudah masuk, saya kira begitu. Atau mungkin Ibu atau Bapak mungkin mau menambahkan, Pak siapa tadi? Pak Heri mungkin mau menambahkan apa begitu gitu. Sudah lengkap saya kira ya Pak. Ya sudah bagus tuh. Iya sudah kalau bagus. berkarakter itu Berkarakter
ya tadi kan masuk ke ini akhlakul karimah itu begitu ya. Berkarakter akhlak. Karakter iya. Ya, Kalau di silabus kan berkarakter itu ada jujur, ya, disiplin kan masuk itu, ya. Ada jujur, ada bertanggung bertanggung jawab. jawab, gotong royong. Gotong royong, Nah, iya. ini kira-kira gotong royongnya ada di mana ya? Nah, Ya. Untuk kreatifnya masuk ke ini, masuk ke produktif ya. Kemudian kompetitif itu bisa berdaya saing ya, Bu ya. Tapi kayaknya masuk juga budi kompetitif dalam dunia kerja karena di dunia kerja kan yang dibimbing Oh iya, bisa. Jadi kompetitif dalam dunia kompetitif gotong royong bisa masuk ya di kompetitif ya. Kalau kompetitifnya sehat masuk. Tapi kan kita memang berharap kompetisinya sehat ya. Iya. Harapan yang positif. Ya, jadi bisa gotong royong masuk sudah ya. Memang yang maksudnya dikait dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Sudah ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu, Bu. Kalau kalau di sini ngomongnya berakhlakul karimah, itu mereka berakhlak mulia. Nah, itu begitu kalau yang di apa? Di P5. ya karena akhlakul karim kan bahasa Arabnya. Ya. Kalau bahasa Indonesia Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu masuk dah. Mandiri. Kompetitif itu juga mandiri kan ya? Masuk kan mandiri di kompetitif. Iya, Terus gotong royong itu juga masuk ya? Masuk ke kompetitif. Kemudian berkebinekaan global. Di situ masuk di apa ya, Bu? Apa semua visi harus mencakup dari 6 P5? Tidak selalu, tapi memang sudah termaktub di dalam itu kayaknya. Ya kayak tidak harus semua masuk, tapi kan ada di dalamnya. Ya, cuman kita kan pakai bahasa kita gitu. Kayak kompetitif tadi katanya Bu siapa? Bu Wida katanya Bu Wida kan gotong royong masuk di situ ya. Salah satu terus mandiri masuk di situ kompeten. Bernalar kritis masuk. Cek masuknya. Kreatif masuk produktif. Kreatif masuk di produktif. Ya, saya rasa masuk semua. Ini 2 tahun yang lalu. Nah, mengumpulkan guru untuk bikin dulu visi-misi. Visinya sebelum dicetak seperti ini panjang, ada ABC. Visinya nulis gitu, ABCDE. Terus sama pengawas disuruh jadi seperti ini, tapi kita belum sampai ke itu. Apa tuh, Bu? Singkatan dulu belum bisa. Kan harus Kalau kemarin lebih baik. Nah, kemarin Lebih itu baik kalau seperti itu bagus. di Bunur Tapi tidak bisa, Bu. santri cerdik. Ya itu Bu. Di Nurul Talabah itu santri cerdik. Insan apa ya? Santri cerdik. Insan apa itu ya? Saya lupa sudah. Kemudian cerdiknya itu di situ ada cerdas, D-nya tuh mandiri, K-nya tuh kreatif. Jadi cerdas, mandiri, kreatif. Nah, mungkin bisa nanti dari yang kata-kata yang kompetitif atau apa itu mungkin bisa disebut yang biar kita itu mudah. Gampang ingatnya. Kalau yang berdikari yang saya ini terlalu maksudnya terlalu di luar itu lebih enak gitu. Berdikari itu ya Bu ya. Jadi apa saja kalau berdikari? Berpendidikan, berprestasi, disiplin, kreatif, responsif, dan berintegritas. Itu bagus Bu, bisa berdikari mungkin bisa masuk Bu. Sekarang Gimana katanya? Kalau berdikari, berpendidikan, berprestasi, disiplin, kreatif, responsif, dan berintegritas. Mungkin integritas tinggi dalam pendidikannya bisa bikin responsif. Tapi kayaknya itu sudah enak Bu. Iya. Iya, karena SMK jadi harus ada kata kompeten, produktif. Iya, itu yang nggak boleh hilang itu kompeten dan produktifnya. Dan memang harus dia di dunia kerja siap-siap untuk istilahnya terpakai di situ. Beda dengan SMA. Nah, SMA hanya mencetak ini baru dasarnya saja bahan bakunya. Siap kerja. Iya. Kalau SMK mana itu ada siap kerja, ada yang begitu. Nah, kalau ini siap untuk berkompetisi di dunia kerja. Ya monggo nanti kalau
di luar ini mau didiskusikan lagi Bu, biar visinya biar itu biar gampang diingat. dan anak-anak harusnya paham visi itu, anak-anak juga harus paham. Artinya gini, di sekolah ini mengharapkan saya itu kompeten, saya bisa bersaing di dunia kerja. Jadi kan di situ anak-anak tahu bahwa saya kalau sekolah itu saya harus memenuhi visi sekolah ini, visinya. Ya kan uraian Ya. dari visi kan. Iya, urian dari visi. Bukan akademik atas kreatif. Mulai pusing. Menumbuhkan pengalaman diri sendiri. Naik Linier. Apa kalau tidak linier tidak mampu? Mampu, tapi kan namanya Kurang. harapan. Oh, Hanya harapannya ya. semuanya kompeten. Iya, menurut saya yang kompeten. Tenaga pendidik yang kompeten dengan Iya, mata. kan ini dia Kak. Nah, betul. Jadi mungkin linearnya ya diganti. Linear nggak kompeten. Tapi kalau kompeten tuh meskipun nggak linear karena dia kompeten. Ya mungkin yang linear diganti kompeten mungkin Bu. Iya, diganti yang apa? Atau apa-apa Bu. boleh yang linear dan Visi-visi 2 kompeten. tahun sekali memang harus direvisi. Nanti mungkin setelah ini mau ibu-ibu boleh kok, bapak juga boleh. Ayo visinya diganti, ini kayaknya sudah kurang anu nih visi. Boleh Pak revisi. Kayaknya ini menjerat saya, gitu. Ayo kita ganti. Oh iya, yang linear ini menjerat saya. Saya ini Padahal saya ke situ. tetapi tadi sudah dipuji. Meskipun linear, karena nggak kompeten. Nah, seperti saya berarti. Dia mengakui. mungkin itu Bu, menumbuhkan pengamalan nilai-nilai Islam dan di itu nilai-nilai P5 P3P profil pelajar Pancasila. Mungkin itu bisa ditambahkan. Tapi nanti itu ya gitu, bisa kalau sudah tidak ada profil pelajar Pancasila itu Ganti lagi. Iya, ikut update. Kalau punya Bu Anu, Bu itu di SD Nurul Talaba ditambahi santri cerdik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Iya. Mungkin kalau bisa di situ mungkin diselipkan nanti visi. Memang diharapkan itu visi itu yang singkat sehingga mudah untuk dihafal dan dikerjakan Bu. Iya, dan tidak untuk dipajang. Tapi saya rasa kita nggak tahu visi pun ya kita mesti ngajarnya sesuai visi kan ya, karena di situ tanpa kita sadari mesti kita sesuai visi, karena kita pendidik kan, kita itu tadi kita paham, kita sadar kan ya. Moga Bu, berarti kesimpulannya visi sekolah ini apa perlu di ini Untuk saat ini mungkin masih karena sudah sama. sudah sesuai Sudah antara sesuai sama harapan Bapak harapan Ibu dengan visi yang sudah ada. Ya, tetap. Ternyata memang yang membuat visi. Kemarin tuh juga gitu di sekolahnya Bu Nur. Ternyata yang membuat visi sekolah ini nih visinya jauh ke depan. Buktinya sampai saat ini masih cocok. Itu visi mulai tahun enggak enak katanya. Ini kan 2 tahun. kita ada Bu, corona itu dah. Ya, berarti visinya ke depan, artinya bagus gitu loh. Kayak saya bilang gini, selama ambil dari Al-Quran tidak akan termakan zaman, tidak rekam oleh Pak. Ya Bu, terus gimana ini Bu? Nah, Sudah ya visi berarti tetap. visinya sudah tetap. Terus kembali lagi kita kan dari visi itu kan kita ingin lulusan yang seperti yang Iya. kita gambarkan ya. Iya, Bu. Iya. kompeten dan apa tadi? Iya, itu kompetitif. Kompetitif. Nah, kami ini masih dalam keadaan mereka menimba ilmu, jadi kita sebagai pengajar sekaligus pendidik, kita tetap harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Jadi kan untuk menciptakan lulusan yang seperti itu kan dari gurunya dulu gitu ya. Dari gurunya dulu untuk mencontohkan dari yang hal gampang saja itu adalah kedisiplinannya, karena di sini aja siswanya seperti itu. Kalau dibiarkan atau gurunya itu
seperti itu juga akhirnya malah anak-anak akan tambah siang gitu. Jadi ya untuk disiplin ya Bu, untuk pembelajaran itu tetap berpusat pada anak sama ramah gitu yang kemarin kita bicarakan segitiga restitusi ya Bu. Iya. Biar tetap anak-anak merasa nyaman di sekolah. Jadi sesuai dengan yang tadi lagi, kita menginginkan murid kita memiliki akhlak ya, sopan. Karena kan Disiplin tadi yang Iya, disampaikan disiplin. Pak. Ini kalau katanya tadi mungkin ada yang terlambat atau apa, mungkin Bapak Ibu memberikan ini program atau wujud nyata bagaimana meminimalisir ketidakdisiplinan anak. Mungkin ada yang punya ide. Upacara mungkin kita membentuk khusus seperti di beberapa sekolah digunakan kalau mereka pakai MPTN, jadi ada beberapa orang itu berjaga di belakang. Sebenarnya itu satu kedisiplinannya. Mungkin ada yang kurang rapi dari bajunya, jadi mereka bertugas untuk memberi mengecekkan. Kemudian kalau sudah mereka tidak mampu baru Itu inisiatif perubahannya. iya, Jadi inisiatif perubahannya jadi memberdayakan ya anak-anak komunitas siswa yang ada ya Bu. pada saat jadi upacara. itu juga berlaku di hari-hari berikutnya. Nah, Jadi hari-hari berikutnya. jadi setiap hari itu mereka harus datang lebih awal dari yang lain, kemudian mengajak teman-teman tidak terbiasa disiplin dalam Terus apakah mungkin ada ini Bu, ada ya perubahannya kan begitu. Iya, Seandainya itu wujudnya apa? Wujud nyatanya apa? Dibentuk tim. betul tim. Oh, oke, dibentuk Untuk tim. kedisiplinan. Kayak tiket gitu dah ya. Kayak tim kalau di akhir buku kalau kayak di Mendoso kayak tim budaya. Jadi bahasanya tim budaya itu menjadi wakil guru. Mereka yang menjadi wakil ketika ada kemudian ada pada saat upacara ada yang Apa yang mereka lakukan? Mencatat saja. atau Iya, menasehati. iya seperti menasehati karena kan terkadang teman yang sebaya lebih berpengaruh. Oh iya, ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak, Ibu, Bapak yang lain mungkin adakah prakarsa perubahan yang mau dicapai. Ah, Ya, perubahan biar visinya kita itu bisa berjalan. visi tercapai gitu. Tadi kayaknya kita di disiplin tadi ya. Iya. Ada lagi mungkin di misalnya kayak di produktif, mungkin ada Bapak yang punya perubahan, prakarsa perubahan di sekolah agar anak-anak semakin produktif mungkin. Dalam bentuk apresiasi. Lagi-lagi kita tidak boleh ini Tidak, maksudnya tidak apresiasinya secara menyeluruh. Contoh kelas terbersih gitu. Kelas Boleh. terdisiplin dilihat sudah dari kan ada di Agustus itu. Oh, kelas terdisiplin dilihat dari Di jumlah tiap siswa tahun yang itu jarang ada. masuk. maksudnya di sekolah ini. Iya. Oh, hanya di Agustus saja. Iya. Mungkin prakarsa perubahannya dilakukan Per setiap berapa bulan 1 gitu ya. bulan ke 3 bulan. atau kalau gitu kalau saya sih Berarti ada tim satu yang minggu ngecek ya. sekali. Iya, biasanya satu minggu. Kalau 1 bulan terlalu itu. Jadi dalam 1 minggu Senin biasanya. Senin itu diumumkan. Minggu ini kelas terbersih adalah kita aja. Tidak personal kemudian. Enggak, Pas sekedar Siapa mengumumkan itu Bu Iya. yang jadi tim? apa memberikan tidak katanya nggak boleh Pak. Jadi diumumkan aja, anak sudah ini atau mungkin di ranking. Ya di ranking kan senang sudah. Wih, kelasku terbersih, kelas terkotor, biasanya begitu juga. Oh, Ada, berarti kalau untuk hadiah tidak boleh. tidak boleh. Kalau piala bergilir gitu. Jadi kelas terbersih hanya bulan ini kelas ini. Ah. Kalau seperti itu paling tidak harus itu semacam anak-anak punya semangat untuk diperebutkan. Tapi ya bagus, maksudnya pialanya harus yang apa ya, napak dulu, eye catching ya. Jadi misalnya kelas ini Jadi wah, hak milik. enggak, jadi ketika orang tuh masuk, wah berarti ini kelas terbersih ya, begitu. Jadi paling enggak pialanya harus yang setiap orang masuk itu tahu bahwa ini kelas terbersih. Atau mungkin bisa dalam bentuk bukan piala tapi banner misalnya ya, kelas terbersih atau misalnya dipajang, dibuat ini apa? Di print aja pakai figura. Kelas terbersih minggu ini. Kayak sales itu kan begitu. Jadi kelas terbersih minggu Ada ini. piagam
Jadi nanti dipajang aja di situ. Jadi teman-temannya tahu bahwa nih kelasku hari ini minggu ini terbersih. Nanti minggu berikutnya ganti lagi, minggu ini kelas ini terbersih begitu bisa. Atau diumumkan kalau pas upacara tuh diumumkan itu aja sudah anak-anak sudah tahu. Mungkin kalau harus piagam setiap minggu bikin piagam kan gitu ya. Kalau berdiri Ya, oh bisa. Tulisannya cuma kelas terbersih dan satu cukup. dipindah-pindah. Oh iya bisa. Iya, kelas terbersih minggu ini pindah dah itu. Iya bisa ya kayak gitu. Pindah ke situ. Iya bisa. Kakak sabar banyak di situ Bu Vera. Sudah. Ada lagi? Apakah melibatkan orang tua juga? Selama ini apakah juga melibatkan orang tua? Untuk mencapai visi itu atau melaksanakan visi itu. Bagi yang Iya, karena kan kalau pesantren kan sudah langsung dipegang kiai. Tapi Tapi tetap iya. Berarti itu anggap itu orang tua. ganti kan? Iya. Iya berarti ya ada keterlibatan. Tapi tetap saja Bu, hubungan sama orang tuanya. tetap Iya saja tapi saya. iya. Cuman kita diwakili oleh sama itu kayak komite. Jadi Pak Yainya itu anggap ke komite sekolah kan gitu ya Pak Iya, Yai. iya. Kalau kami di SMA itu kan kita milih dulu, milih, dari mana kita pilih komite. Tapi kalau di sini berarti komite sudah langsung Bapak Ya. pengasuh sama Pak Kiainya. Iya Bu, monggo Bu. Iya. minta ada anak pondok kira-kira siapa ya? Di pondok Mbak, masuk ke asrama. Silakan Bu Vera menyimpulkan. Kegiatan hari ini Bu. Iya, diskusi hari ini. Ya, tentang hari ini kita menyata apa yang kita lakukan selama ini tanpa kita sadari kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan visi sekolah. Mungkin itu saja Bu. Ya. Kesimpulan dari diskusi. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira diskusi untuk mengkaji visi itu cukup sampai sekian dan saya sangat salut sekali, apresiatif sekali terhadap Bapak Ibu yang memang benar-benar berkompeten sebagai guru, apalagi masih muda-muda dan ide-ide briliannya, apa yang disampaikan itu sangat-sangat bagus sekali dan saya yakin sekolah ini bisa melesat. Jadi diam-diam tiba-tiba nanti akan ada anak di sini yang wah gitu melesat. Terima kasih, saya sebagai PP di sini menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas dukungan paling utama Bapak Kepala Sekolah yang bisa memanajeri dan memfasilitasi teman-teman guru untuk mau mendukung dan mensupport Bu Vera yang sangat jadi Bu Vera ini sangat beruntung sekali berada di sini karena teman-teman atau rekan sejawatnya apalagi Bapak Kepala Sekolahnya support yang sangat tinggi sekali. Terima kasih, saya akhiri untuk diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.